aku Serliana Berwati, aku dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga masih semangat ya menjalani hari-hari di masa pandemi ini. Tujuan aku bikin video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kode etik dan sekaligus ngasih tahu teman-teman semua kira-kira apa sih kode etik yang dilanggar dalam film yang akan aku bahas hari ini. Simak terus ya. Jadi kali ini aku mau membahas tentang film Stanford Prison Experiment yang diangkat dari kisah nyata. Nah, Stanford Experiment ini adalah sebuah eksperimen psikologi sosial yang mencoba menyelidiki efek psikologi dari kekuatan yang dirasakan dan untuk mempelajari perilaku-perilaku orang-orang yang biasanya ditempatkan di dalam penjara dan fokus pada perjuangan antara tahanan dan petugas. Nah, percobaan penjara ini dilakukan oleh seorang psikolog yang bernama Dr. Philip Zimbardo di Universitas Stanford pada tahun 1971 dengan mengubah tempat tersebut layaknya penjara sungguhan, tanpa atau minim pencahayaan, juga tanpa akses untuk mengetahui waktu. Good afternoon, gentlemen. This experiment will be an extension of my research into the effects prisons can have on human behavior. You're going to be pleased to know that you all have been chosen to be the prison guards. Ada sekitar 24 orang mahasiswa pria yang dipilihnya dari 75 sukarelawan yang mendaftar. Dan yang akan menjadi subjek eksperimen ini diberikan imbalan sebesar $15 per harinya. Dalam eksperimen tersebut, para subjek dibagi menjadi dua kubu, yaitu kubu tahanan dan kubu penjaga atau sipir penjara. You physically assault the prisoners in any way. So remember, just as you were watching the prisoners, my graduate staff and I will be watching you. Selama berlangsungnya eksperimen, tahanan diperlakukan layaknya tahanan sesungguhnya. Begitupun dengan penjaga yang diberi kuasa penuh untuk memperlakukan tahanan layaknya orang yang bersalah. Dalam penjelasan yang diberikannya kepada para mahasiswa yang mendaftar menjadi sukarelawan, Zimbardo menyatakan bahwa masalah yang ingin dipelajarinya adalah terciptanya situasi psikologis melalui manipulasi lingkungan fisik serta bagaimana suatu label yang dikaitkan pada seseorang mampu mempengaruhi perilaku orang tersebut. Pada awalnya, eksperimen ini hanya akan berlangsung selama 14 hari. Namun, pada hari ke-6, eksperimen ini terpaksa harus dihentikan karena perilaku penjaga yang semakin kejam dan banyak tahanan yang menerima pelecehan psikologis dan dilecehkan. Alright, gentlemen, we gonna have ourselves a lot of fun. Rule number 1, prisoners must remain silent. This is an exercise period. Okay, is it just me, or are these guys taking this thing a bit too seriously? Why don't you give me 20 push-ups? Look at this guy. Thinks he's John Wayne or something. You address me as Mr. Correctional Officer. This might be an interesting 2 weeks after all. Why don't you make up your bunk, 8612? I did, Mr. Correctional Officer. Well, that's not what I see. Hey, what are you doing? It's just me now! What was that? You just hit him. You're not supposed to hit him. Let me out of here! I want out! I want out now! You thought you were gonna get some playtime in the yard, boy? Is that what you thought this was gonna be? Dan melanggar beberapa pasal kode etik. Yang pertama, pasal 14 tentang pelecehan. Pelecehan seksual karena subjek tahanan diminta untuk memperagakan hubungan badan dan ditelanjangi. Dan adapun pelecehan lain, salah satu subjek setahanan dipaksa untuk berkata kasar karena dia adalah orang yang tidak pernah berkata kasar karena menurutnya itu akan menyakiti perasaan orang lain dan tidak sopan. Yang kedua, ada pasal 20, informed consent, yaitu eksperimen tidak berjalan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani oleh subjek dan psikolog. Oh ya nih teman-teman, setelah aku baca-baca, ada satu hasil positif dari penelitian ini adalah bahwa hal itu telah mengubah cara kerja penjara Amerika Serikat dijalankan. Misalnya,
Remaja yang dituduh melakukan kejahatan federal tidak lagi ditempatkan sebelum persidangan dengan tahanan dewasa karena resiko kekerasan terhadap mereka, seperti di kalangan antara senior dan junior. Jadi, segitu aja penjelasan singkat dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, dan stay safe dan stay healthy ya guys, karena kita masih berada di pandemi ini. Jadi di rumah aja ya, kalau emang pengen keluar, jangan lupa pakai maskernya. Dan selalu bawa hand sanitizer di dalam tas. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, karena kita nggak tahu benda-benda yang kita pegang itu bersih atau enggak. Stay safe teman-teman, and thank you for watching. Bye. How about we make this one a night to remember? This is all real. They won't let you go. They won't let us leave.